minggu ini banyak sekali kejutan-kejutan dan ini adalah luar biasa. Karena apa? Ya, jaksa ketangkap, hakim ketangkap, pengacara ketangkap, staf menteri banyak yang ketangkap. Tangkap. Diar. Padahal Prabowo baru menjabat 17 hari, belum genap 1 bulan. Bahkan bagi Pak Prabowo tidak berlaku penilaian 100 hari kerja. Bagi Pak Prabowo cukup penilaian 1 hari kerja pertama. Diare. Mau lebih ekstrim lagi? Atau sekarang ini ada yang berani macam-macam? Para pendemo ini masih dibiarin loh. Orang-orang yang nyinyir terus ini masih dibiarin loh. Saatnya untuk kebenaran ya. Untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk kesejahteraan masyarakat, ya, untuk ketentraman dan kedamaian bangsa Indonesia ini. Kita sudah tidak lagi butuh orang-orang perusuh negara. Itulah kenapa pada saat itu Pak Jokowi mempersiapkan betul siapa penggantinya yang cocok untuk mengamankan negara yang kaya raya ini. Ingat betul waktu itu Pak Jokowi bilang bahwa saya tahu ketua-ketua partai, saya tahu arah partai mau kemana, saya tahu komitmennya mereka terhadap negara ini. Saya tahu. Dan sebenarnya Pak Jokowi akan ngomong, ya, kalau saja pantas, hanya ada satu manusia di Indonesia ini yang bisa dipercaya melanjutkan pembangunan Indonesia, yang bisa dipercaya untuk memimpin Indonesia, yaitu Anies, Bang. Halo? Lu nyeletuk aja lu. Serius gitu loh. Yaitu, Ganjar kali, Bang. Yaitu Prabowo Subianto. Masih ingat? Coba kita ingat-ingat video masa lalu Presiden Jokowi dalam pernyataannya berikut ini. Saya tidak berpikiran saya berpikiran negara ini harus menjadi negara maju, negara makmur, negara yang sejahtera. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya KAIS, dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada. Saya semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Itulah pernyataan Presiden Jokowi waktu itu, sekarang sudah mantan Presiden, ketika mempersiapkan estafet kepemimpinan di negara ini. Dia nggak mau Presiden Jokowi waktu itu yang sudah diletakkan fondasinya dengan baik, walaupun belum sempurna dan harus disempurnakan. Di sana-sini masih banyak kekurangan. Kalau ke tangan pemimpin yang nggak tepat, siapa? Bang misalnya, Bang. Ini kamu tulis di komentar deh. Saya balik sekarang gantian. Ya, negara akan rusak lagi, kacau balau lagi, memulai dari nol lagi. Kayak petugas pom bensin. Mulai dari nol ya, Pak. Loh kenapa? Ya kita sekarang lagi menuju ke perubahan. Mau diare. Jokowi tahu semuanya. Dan Jokowi tidak mau negara ini hancur
hancur. Sudah susah payah Freeport direbut, sudah susah payah infrastruktur dari Sabang sampai Merauke disiapkan, sudah susah payah hilirisasi sampai perang dengan Eropa, perang dagang. Sudah susah payah mereka nggak takut dengan Amerika. Dan kalau sampai ke tangan pemimpin yang nggak benar, hancur Indonesia ini. Itulah Presiden Jokowi waktu itu menawarkan ke Pak Genjer untuk menjadi wakilnya. Nggak apa-apa jadi wakilnya. Ini dalam rangka konsolidasi kepemimpinan. Bukan tidak dalam rangka apa-apa. Karena tahu Pak Jokowi komitmennya Pak Prabowo terhadap negara dan bangsa ini seperti apa. Tapi dipandangnya kan dari sisi lain. Loh, PDIP gua partai pemenang pemilu jadiin wakil. Siapa yang bilang? Kan gitu kan sukanya kan? Enak, ya. Ingat betul itu saya. Loh, kalau itu mikirnya dia sendiri, kalau itu mikirnya partainya, kalau itu mikirnya kelompoknya, pasti akan ngomongnya begitu. Tapi kalau mikirnya bangsa dan negara ini nggak akan seperti itu. Mungkin ikut skenario-nya Pak Jokowi. Tapi ya sudahlah, jadi penonton aja ya, yang baik ya. Ya, jadi penonton yang baik aja ya. Itulah kenapa dengan segala resikonya dihujat sana-sini, dihina sana-sini, Jokowi tidak ragu-ragu mendukung dan mempersiapkan penggantinya Prabowo Subianto. Karena Jokowi tahu betul komitmennya Prabowo Subianto terhadap bangsa dan negara ini. Simak videonya. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Karena itu saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Mari kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita amankan semua kekayaan bangsa Indonesia. Biar. Kira-kira kita bisa berharap pidato yang seperti ini ke Anies? Ya! Atau kira-kira kita bisa berharap setegas ini pidatonya dari Ganjar Pranowo? Kira-kira. Pidato ini karena komitmen ya. Tidak hanya sekedar omon-omon. Kalau sekedar omon-omon ya kemarin pada saat debat itu omon-omon semuanya itu. Diserang habis-habisan Prabowo Subianto sama mereka berdua. Tapi ya sudahlah. Faktanya mereka keok. Dan rakyat sudah cerdas sekarang. Oke. Itulah alasannya. Kenapa Pak Jokowi mempersiapkan betul penggantinya Prabowo Subianto? Karena ini. Dan sekarang kita bisa merasakan baru 17 hari kerja setelah pelantikan Presiden Prabowo Gibran, langsung gaspol. Nggak ada nginjek remnya. Nginjek gas terus. Ya, kebetulan metik diinjeknya pol. Kebetulan manual langsung masuk gigi 5. Waduh, angkatannya ngiklik berarti. Ya, 1, 2, 3, 4, langsung 5. Nggak nunggu pemindahan giginya. Rem nggak kepake. Bagi Prabowo Gibran, rem hari ini nggak kepake. Pedal remnya dicopot. Adanya gas. Kalau perlu gasnya, yang pedal rem diganti pedal gas. Jadi dua-duanya digas. Digas oleh presiden dan digas oleh wakil presiden. Ini yang sekarang kita rasakan. 17 hari kerja, men. Orang biasanya memakai parameter 100 hari kerja. Nggak berlaku.
Bagi Prabowo, 1 hari kerja silahkan dinilai. Oh, biar ya, biar ya. Ayo, mana sekarang yang masih ngumpul-ngumpul, masih demo-demo terus? Mana? Saatnya nanti kalau ada case atau masalah, bisa menghajar kalian sendiri. Akibat ulah kalian ya. Bukan yang dikriminalisasi, bukan yang ditarget-target, bukan yang diancam-ancam. Enggak. Saya yakin Prabowo Subianto tidak mau semodel itu sekarang. Tapi kalau sudah bekerja dengan baik, masih cocornya nggak bisa diatur, ya jangan salahkan, orang sabar ada batasnya, men. Prabowo tegas menyampaikan tidak ada satu negara pun yang bisa maju kalau pejabatnya tidak bersih. Biar, ayo, seluruh kementerian, seluruh badan, seluruh lembaga berharap tidak hanya eksekutif, mungkin sekarang eksekutif, berharap nanti bisa merambah ke legislatif, dan sekarang sudah mulai diobrak-abrik yudikatifnya. Biar, ayo. Karena setidaknya Prabowo komitmen dengan 10 fokus, yaitu korupsi akan disikat dan diberantas habis oleh Prabowo Subianto. Kemudian judi, kemudian narkoba akan dituntaskan sampai kepada bandar-bandarnya. Kemudian penyalahgunaan jabatan, ini banyak sekali ini penyalahgunaan jabatan. Kalau dulu menjadi menteri dari partai tertentu ditarget-target setoran uang ke partai, hari ini nggak berlaku bagi Presiden Prabowo. Nggak ada istilah penyalahgunaan jabatan. Bisa dibabat habis kalian. Bang, ngeri kali bang. Iyalah. Ya sekarang udah jalan. Saatnya sekarang orang-orang yang nggak bener minggir. Kemudian mengembalikan marwah Polri, mendukung dan membentuk TNI yang semakin tangguh. Ketujuh, pendidikan dan kesehatan akan lebih ditingkatkan lagi. Semua gaji PNS dan ASN akan dinaikkan. Tapi ingat, awas ya, awas. Kita tahu ASN dan PNS di masa sebelumnya, masa Jokowi, mau gajinya tapi menghujat, menghina, mencaci maki, memfitnah terus pemerintah. Ini gua ciriin nih nanti. Ini mau ditaikin sama Prabowo Subianto. Kalau masih menghina, menghujat, mencaci terus pemerintah. Apa, Gri? Ya enggak, ini kan pakai tangan biasa. Ini kan enggak peso nih. Gitulah kira-kira lah. Saatnya nanti kalian akan terperosok sendiri akibat ulah kalian. Badok dari pemerintah, tapi menghina pemerintah terus-terusan. Ya, itu faktanya. Nggak gerak dari pemerintah, hidup bergantung kepada pemerintah, tapi masih menghina dan menghujat, mencaci maki pemerintahan terus-terusan. Nanti kita ingat-ingat tuh. Kemudian yang 9, komitmen Prabowo memulihkan ekonomi secara menyeluruh. Dan yang ke-10, melanjutkan pembangunan merata dari Sabang sampai Merauke yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo. Ya? Mau perubahan? Mau perubahan. Ini orang-orang yang bilang perubahan, nanti bentar lagi akan muncul partai perubahan ini. Partai perubahan nggak tahu, tiap hari berubah terus kali ya. Nanti kita bahas tersendiri deh kalau udah muncul. Dan ini tidak perlu waktu lama, oleh Presiden Prabowo sudah dibuktikan mantan pejabat MA berapa? Hampir 1 triliun dan emas 51 kilogram. Sikat sama Prabowo. Kemudian 14, sekarang 16 karyawan Komdiji sikat, diobrak-abrik semuanya yang membackup judi online. Mungkin saatnya akan nyampe ke DPR yang ikut judi online. Abang ini, aduh Bang Agri, ini membuat aku ketir-ketir lah. Aku ikut pula itu. Ketir-ketir aku, Bang. Biar ya. Kemudian Tom Lembong. Setelah Tom Lembong siapa ya? Ini cepet banget tuh jawabnya. Lu jawab lo ya, gua nggak jawab lo ya. Ya udah Tom Lembong dulu aja. Nanti kita lihat lah. Nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah nebak-nebak. Kemudian Ronald Tanor yang menyuap hakim. Biar ya. Satu persatu gulung semuanya.
Dan Prabowo di kali kesempatan menyampaikan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia ini. Semuanya akan diberlakukan sama dan disikat oleh Prabowo Subianto. Itu komitmennya. Ayo, tiar nggak mau tiar lah, masa enggak? Ayo, kalau udah begini, eksekutif udah mulai kan menggigil kalian? Yudikatif ternyata coroknya minta ampun juga nih. Kayaknya lebih corok lagi nih. Ayo, lebih menggigil lagi kalian. Biasanya kalau menggigil, itunya mengkeret. Apanya bang? Itunya mengkeret kan kalau menggigil. Tinggal sekarang kita tunggu legislatif. Legislatif. Ayolah, adalah 1-2 gitu. Kemarin sudah. DPRD Bekasi baru dilantik langsung dicokok. Terus DPRD Kota Solo dicokok juga. Katanya kalau kelompoknya Kim nggak ada yang disentuh sama Prabowo. Siapa bilang? Itu anggota PAN korupsi dana hibah di Bandung sama dicokok juga sama Prabowo. Ayo, Pak Prabowo, legislatifnya yang di Senayan dong, biar nada menggigit gitu ya. Biar lebih mantap gitu loh. Kalau DPRD kan, aduh kan ada kecil-kecil gitu ya. Yang gede lah DPR RI. Biar ketir aku bang. Aduh, kalau begini mah kemarin, gua nggak usah jadi dewan aja. Gampang. Sekarang di internal kalian minta PAW aja, minta kompensasi. Aman udah. Oh gitu ya bang ya? Iya. Oh iya deh. Ntar gue minta di PAW aja lah. Biar aman dulu deh. Ya tapi kalau kalian punya masa lalu yang belum terungkap, walaupun udah PAW nggak jadi DPR, nanti akan diungkap juga sama Prabowo. Waduh. Sama aja dong bang. Ya sama aja. Sampai liang lahat kalian akan dikejar oleh Prabowo Subianto. Sampai leng semut. Apa leng semut ya? Sampai lubang semut kalian akan dikejar oleh Prabowo Subianto. Indonesia akan menjadi Korea Utara hari ini. 5 tahun ke depan. Biar ya. Kalau perlu ada tempat hukuman yang diajak jalan bareng, tahu-tahu masuk, di bawahnya udah apa itu? Neraka atau apa itu? Udah langsung hilang itu. Indonesia mudah-mudahan 5 tahun menjadi Korea Selatan. Tidak dimain-mainkan lagi dengan orang-orang yang haus kekuasaan. Tidak dimain-mainkan lagi dengan orang oportunis. Tidak dimain-mainkan lagi oleh orang yang haus harta. Mati kon ya. Diam. Bang, mantap pisan nih bang. Ini hanya terjadi pada saat era Prabowo. Bang, kenapa Pak Jokowi kemarin nggak begitu? Beda. Stylenya udah beda. Ini sudah saling melengkapi. Kemarin Jokowi fokus mengambil alih kekayaan alam yang dikuasai asing, dan itu nggak gampang. Kemudian fokus membangun infrastruktur, dan sudah konektivitas seluruh Nusantara ini. Nah, sekarang Prabowo tinggal melanjutkan. Apa itu? Orang-orang dulu yang belum bisa disentuh oleh Presiden Jokowi, karena mentok di partai, mungkin, I don't know, tanda kutip. Nah, sekarang sikat semuanya oleh Prabowo Subianto. Dan nggak takut sedikit pun Prabowo tidak mendapatkan dukungan partai yang disikat dan diproses hukum karena tindakannya. Kalau dulu beda. Jokowi tidak bisa seperti itu. Biar bagaimana kan politik harus dijaga tetap kondusif juga. Kalau Jokowi berperilaku seperti itu nggak kondusif, berat juga pemerintahannya. Nah, sekarang Prabowo nggak peduli. Di samping Jokowi bukan orang partai, bukan ketua partai. Ini Prabowo ketua partai. Nggak didukung, nggak masalah. Sikatin semua sama dia. Yang penting Presiden Prabowo Subianto hari ini didukung oleh rakyat Indonesia. Mampus! Dan selama 5 tahun Prabowo di kabinetnya Presiden Jokowi, waktu itu sudah tahu si A, si B-nya. Sudah sering berbisik dengan Presiden Jokowi. Pak Prabowo, oh baik Pak Presiden, waktu dulu Prabowo nanti kalau sudah jadi, ingat nih ya, ini si A, si B, si C, si D.
Oh, baik Pak, baik Pak. Nanti aja, sekarang biarin, kita juga biarin aja dulu. Nanti setelah Pak Prabowo udah dilantik, ini nih PR-nya Pak. Ini kalau udah dibersihin semua, insya Allah ke depan lebih baik. Ya! Harus diakui selama 5 tahun, Prabowo di Menhan bergabung dengan Pak Jokowi, kabinetnya Pak Jokowi. Pak Prabowo udah tahu si A, si B, dan kelakuannya hari ini dan ke depan tinggal apa itu, Gri? Dibunuh? Ya enggak lah. Setega amat enggak. Ya, paling dikarungin. Enggak. Ya, bisa lewat kejaksaan, lewat kepolisian, lewat KPK, dipanggil, proses, masuk penjara. Panggil, proses, masuk penjara. Panggil, proses, sidang, masuk penjara. Udah. Kalau yudikatifnya nggak bener, kan banyak yang bener juga tuh waktu itu. Ya, kepolisiannya, kejaksaannya, ya main mata. Sekarang nggak ada cerita main mata. Sikat semuanya udah, ayo. Mati kon. Ya, siapa yang demo-demo terus? Masih merongrong pemerintahan? Siapa yang masih ngomong terus tiap hari fufu fafa? Loh, fufu fafa. Nah, ini orang-orang gelandangan politik. Punya kerja nggak sih ya? Punya kali ya. Setidaknya jadi YouTuber lah. Yang pangkatnya doktor, profesor kok kayak begini ya? Tiap hari ngurusin fufu fafa, padahal itu adalah fiksi. Fufu fafa itu kan fiksi. Sementara Prabowo sibuk terus memberantas korupsi, dan Gibran sibuk terus kunjungi beberapa mega project dan pelaksanaan makan bergizi gratis di semua sekolah-sekolahan. Loh, dokter, profesor kok tiap hari ngurusin hal-hal yang fiksi? Negara nggak bisa maju kalau kualitas dokter, profesor kita seperti ini. Tiap hari yang dibahas masalah-masalah fiksi. Fufu fafa itu kan fiksi. Istilahnya orang pacaran di dunia maya. Begitu janjian, ketemu, ternyata sama nenek-nenek. Aduh, kan ibaratnya begitu. Ini kan fiksi. Hah? Namanya juga dunia maya. Kalian tahu nggak sih dunia maya? Maya. Bukan maya, Gri. Oh iya. Makanya kenapa dinamakan dunia maya? Maya, si Maya. Sekelas doktor, sekelas profesor, tiap hari sibuk ngurusin fiksi. Luar biasa kan? Luar biasa edannya. Luar biasa kan? Luar biasa gilanya. Ini enggak. Ini. Nyampe enggak sih otaknya ini? Nyampe enggak otaknya, nyampe enggak nih? Lo kalian ikutin Roy Suryo ketika jadi menteri, terakhir masa jabatannya meninggalkan ruangan. Apa yang terjadi? Kayak begini diikuti. Hancur negara kita. Yang ahlinya ahli itu. Aduh. Nah, sekarang mestinya kalau kalian ahli IT, si Roy, kalau ahli IT lo ya, bantulah blokir judi online. Itu kan lebih nyata, lebih konkret. Bongkar semuanya judi online. Linknya kan bisa dibongkar tuh. Kenapa kalian ngurusin yang fiksi? Ada apa? Jalan pikiran kalian kemana? Pengen merusak negara ini. Pengen mengacak-ngacak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ini apa-apaan ini orang-orang kayak beginian ini? Masalah fiksi loh diurusin tiap hari. Sekelas profesor, sekelas doktor loh. Nyampe nggak kita otaknya? Otak kalian nyampe nggak kira-kira? Aduh teman-teman, rakyat kita seperti saya. Ini kan kalau kita kan goblok ya. Seperti saya ini kan rakyat biasa yang goblok. Nggak tahu apa-apa. Hanya bisa ngelihat dan melongo.
sekaligus terkagum-kagum. Ini profesor, doktor kita kok kayak gini semua. Hanya sebatas bisa seperti itu. Hah? Nggak bisa bergerak apapun. Apa mau jadi apa negara kita ini? Mestinya profesor doktor kan membangun negara. Bukan mengacak-ngacak seperti ini. Mengadu domba terus seperti ini. Mengerahkan massa. Membuat perlawanan seperti ini. Mau jadi apa negara kita? Setuju Pak Prabowo? 5 tahun ke depan, saatnya negara Indonesia harus diperlakukan dan dikelola seperti Korea Utara. Dan tentunya tujuannya untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.